Halo semuanya, di sini saya akan menceritakan keseharian di minggu pertama saya sebagai pelaksana KKN BTW 3 2021 yang dilaksanakan oleh LP2M Universitas Jember. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Helena Giparacati, seorang mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dari angkatan 2018, dan kali ini akan menceritakan sedikit latar belakang dari pelaksanaan KKN di tahun ini. Di masa pandemi, tentunya tidak memungkinkan bagi kita untuk mengadakan kegiatan secara offline 100% di desa seperti KKN pada umumnya. Maka dari itu, kegiatan KKN kali ini dilaksanakan dengan sistem luring, yaitu daring dan offline. Berhubung saya bertempat tinggal di kota Jember, maka untuk target KKN saya adalah tidak jauh dari lingkup rumah saya, yaitu di Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Di Sumbersari sendiri dikenal sebagai wilayah pendidikan sebab dikelilingi oleh beberapa sekolah menengah ke atas favorit dan juga perguruan tinggi. Daerah ini terbilang sudah cukup maju karena berada di jantung perkotaan Jember. Namun, ternyata jika kita melihat lebih detail, masih banyak masyarakat yang cukup terdampak ketika pandemi COVID-19 melanda di Indonesia semenjak bulan Maret 2020. Masyarakat mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan cepat agar mampu bertahan hidup. Hal inilah yang dirasakan oleh pengusaha-pengusaha kecil. Dari yang awalnya mereka bisa mendapatkan pelanggan dengan leluasa karena berada di jantung kota, sekarang untuk mendapat 1 atau 2 orang pun bisa dikatakan sangat beruntung. Terlebih, beberapa dari mereka ternyata belum memahami sepenuhnya tentang teknologi yang ternyata bisa menunjang untuk bisnis mereka ke depannya, terutama di masa-masa seperti ini. Tentunya harapan dan tujuan dari program KKN BTV 3 ini adalah untuk mengatasi problematika yang terjadi di sekitar kita akibat dari pandemi COVID-19. Maka dari itu, saya pun tergerak untuk memilih topik 1, yaitu seputar program pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil sasaran seorang tukang sayur keliling di sekitaran komplek rumah saya yang kebetulan terdampak pandemi ini. Tentunya, dengan pemberlakuan PPKM, akhir-akhir ini juga berdampak bagi mata pencaharian setiap individu yang mengharuskan mereka untuk mencari sesuap nasi di jalanan. Pak Ikhwan adalah seorang tukang sayur keliling yang sangat berdedikasi penuh terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Namun sayangnya, di masa pandemi ini ia hanya mengandalkan orang-orang untuk datang ke kiosnya dan hanya berhenti di beberapa titik. Hal itu tentu membuat dagangan dari Pak Ikhwan mengalami grafik penjualan yang tidak pasti. Bahkan, saat awal pandemi, beliau pernah mendapati dagangannya tidak laku sebanyak dahulu. Oleh karena itu, saya berupaya untuk membantu beliau agar lebih memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga peluang yang didapat menjadi lebih luas cakupannya.
Respon dari masyarakat sekitar juga sangat positif. Mengingat pandemi yang tak kunjung usai, tentu mereka menginginkan sebuah layanan prima, namun tetap higienis dan efisien tentunya, sehingga walaupun di rumah saja, masyarakat sekitar tetap dapat berbelanja dengan aman dan nyaman. Dan ini akhirnya melahirkan sebuah proker yang berjudul Pemberdayaan Digital Business Management pada tukang sayur keliling di era pandemi. Fokus dari proker saya kali ini adalah untuk membantu Bapak Ikhwan agar beliau tentunya dapat menjajakan barang dagangannya dengan efisien dan efektif, yaitu dengan memanfaatkan media sosial sehingga masyarakat sekitar dapat lebih mengenali dan memilih untuk menggunakan jasa Bapak Ikhwan untuk kebutuhan masak-memasak sehari-hari. Nah, mungkin sekian cerita di minggu pertama ini. Untuk keseruan di minggu-minggu selanjutnya dan progres dari program ini lebih lanjut, stay tune terus ya di channel ini. Terima kasih semuanya.